Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam beberapa hari ini Noir ngehubungin kita untuk nge-review sebuah mouse modular mereka. Jadi sebelumnya saya juga belum kenal nih lebih lanjut tentang dari brand si Noir ini. Jadi setelah saya searching lebih lanjut, jadi brand Noir ini sendiri mereka bergerak di memasarkan produk pada peripheral PC. Kenapa saya bilang peripheral PC, nggak peripheral gaming? Karena memang mereka memproduksi produk-produknya itu, memperkenalkan produknya itu nggak harus tentang gaming gear PC yang gaming-gaming gitu. Tapi mereka kayak keyboard, terus ada mouse dan ada aksesoris ataupun upgradeable dari keyboard juga ada, lengkap pokoknya, maupun aksesoris PC juga. Jadi walaupun keyboard atau mouse-nya itu nggak harus tentang gaming, bisa juga untuk dipakai sebagai daily driver ataupun bekerja ya, mungkin kalian typewriter ataupun ya browsing-browsingan aja. Jadi yang katanya mouse modular M1 ini memiliki kualitas yang paling bagus, dan ini adalah pertama kali Noir mengeluarkan sebuah gaming mouse. Jadi kalau kalian penasaran, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Nah, jadi perkenalkan, ini dia mouse modular M1 dari Noir, yaitu adalah mouse paling pertama yang diproduksi oleh Noir dengan kualitas yang high level di budget yang entry level. Nah, jadi untuk boxnya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat. Ya kalau dibilang mewah aja. Kalau kalian yang koleksi-koleksi barang-barang dari gear PC atau laptop kalian, ini cocok. Atau kalian mungkin lagi nggak pakai, kalian masukin lagi mouse-nya ke dalam box ini. Jadi oke lah ya. Tapi di sini kita bisa lihat ada beberapa selling point, dan di sini itu soal sensornya. Di sini ada typewriter gitu kali GM 8.0 switch. Sebetulnya itu dia adalah Keil ya. Sebetulnya itu adalah Keil. Jadi ada typo sedikit, tapi ya nggak masalah lah. Dan selanjutnya untuk di bagian belakang sini kita bisa dapetin beberapa informasi singkatnya atau spesifikasi singkatnya dari sebuah mouse ini. Jadi untuk di dalam paket pembelian kita dapetin di sini itu mouse modularnya pertama kali. Selanjutnya di sini yang cukup mengganggu dari saya nge-review ini itu agak susah untuk dibuka. Jadi feel untuk unboxingnya jadi aduh lebih susah aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi setelah kita membuka bagian pembatasnya tadi, di sini kita dapetin user manualnya. Kemudian ada satu box aksesoris seperti ini. Kita buka, yang isinya itu ada PA foam. Untuk dalam PA foamnya di sini ada kabel charger Type A to Type C, dan kemudian di sini ada case cadangannya karena ini adalah mouse modular yang solid case. Selanjutnya untuk di bagian plastiknya ini ada extra fit untuk dari sebuah mouse-nya. Kalau nanti memang udah bulukan atau kotor bisa kita ganti extra fitnya. Terakhir ini ada sebuah USB adaptor dari Noir yang diberikan untuk kita. Oke, ini dia untuk mouse modular M1 nya. Untuk secara dimensi sih menurut saya dia mempunyai dimensi di 120 kali 38,1 dikali 62,8 cm. Yang kalau mouse ini dia katanya selling pointnya udah lightweight banget. Jadi dia memiliki berat di 70 graman aja. Cukup ringan kalau kita bawa untuk mouse gaming atau sebagai daily driver kita mungkin ya, atau keperluan lain. Ini udah cukup ringan banget untuk sebuah mouse. Selanjutnya untuk sebuah desain, dia memiliki desain ambidextrous, yang dimana untuk kalau kalian yang sebelah kanan, tangan sebelah kanan itu pastinya udah nyaman banget. Dan kalau kalian yang user mouse itu tangannya kidal, itu ya nyaman-nyaman aja. Tapi untuk tombol bagian atau button bagian sampingnya itu kerasa susah banget untuk diklik kalau bagian sebelah kiri. Dan selanjutnya untuk sebuah warna, di sini yang kita review kali ini yaitu adalah warna putih. Kalau kalian nggak suka warna putih, kalian bisa pilih opsi warna hitam. Jadi sebenarnya sama-sama bagus, elegan untuk sebuah warnanya, yang warnanya ini matte gitu. Tapi ya kalau putih kekurangannya sih biasanya cepat kotor kalau kita nggak bisa jaga atau jarang-jarang bersihin.
Oke, untuk kabelnya di sini udah paracord ya, dia dilapisi dengan paracord, udah cukup bagus banget. Jadi nggak bikin kusut dan nggak gampang putus kalau kita pakai. Untuk panjang dari kabelnya sendiri itu sekitar 1,8 meter lah ya. Jadi ya udah pas lah untuk dipakai ke PC ataupun laptop kalian. Untuk mouse ini dia adalah mouse yang berkarakteristik modular. Jadi yang dimana modular tadi saya sering bilang itu dia untuk case-nya bisa dicabut pasang. Ya makanya tadi ada yang namanya ini cadangan case-nya yang ini solid ya, ini solid, dan yang ini yang honeycomb atau hole gitu. Jadi ada bagian lubang-lubang accent gitulah, jadi lebih keren. Kalau di sini untuk cara bukanya mudah banget ya. Dan untuk cara gantinya kalian tinggal buka di bagian bawahnya sini. Oke. Kalau untuk buka yang pertama sekali untuk ini dulu, baru untuk bagian case kliknya ini. Nah, kita buka sama ya dari bagian ini, bisa kita buka dari bawah, dari belakangnya, terus kita tarik ke atas seperti ini. Nah, kalau kita ingin ganti, tinggal pasang lagi seperti ini, pertama di bagian kliknya, terus selanjutnya di bagian sebelah kanannya. Nah, dia tunggu bunyi tek gitu. Selanjutnya untuk bagian case bodinya ini, yang case kalian tinggal pasangin, dia kayak ada magnet gitu. Jadi kita di sini langsung ketutup seperti ini. Tinggal ditekan aja. Kalau memang udah, tinggal kita pakai aja. Mudah kan? Jadi kalau kalian ingin ganti lagi, kalian bisa menggunakan yang case honeycomb ini. Nah, jadi untuk mouse gaming ini yang modular ini, itu dia memiliki kualitas yang katanya mampu bersaing di kelas-kelas mouse gaming yang harganya juta-jutaan. Ya, ini dia memiliki switch ataupun clickingnya yaitu di Kailh GM 8.0 Black, yang memang di sini Noir sendiri mampu mengklaim bahwa untuk switchnya kita bisa klik sampai dengan 80 juta kali klik. 80 juta kali klik itu bisa dipakai untuk bertahun-tahun, jadi awet untuk sebuah switchnya. Dan kemudian untuk scrolling wheelnya ini, itu dia menggunakan TT Seal Gold. Jadi ya untuk soal scrolling wheelnya ini ya awet-awet juga. Dan untuk sebuah sensor dari Noir M1 ini gak usah diraguin lagi, karena Noir M1 ini memiliki sensor PixArt PMW 3370 yang biasanya sensor-sensor seperti ini udah digunakan untuk mouse-mouse gaming yang di kelas budget-budget atas. Nah, yang paling menarik saya ingin untuk bahas dari mouse modular ini itu untuk soal koneksinya. Dia memiliki 3 koneksi ya, itu ada wired, terus ada wireless. Jadi wireless di sini itu bisa menggunakan Bluetooth dan dongle USB receiver. Jadi ya untuk 2,4 GHz-nya kita bisa menggunakan USB receiver seperti ini. Berbeda ya dengan satu yang wireless Bluetooth tadi. Kalau Bluetooth ya kita menggunakan dari Bluetooth device PC ataupun laptop kita. Dan untuk sebuah ganti-ganti mode-nya, kalian bisa ganti untuk sebuah switch-nya di sini itu dari mulai di bagian atas ini itu ada mode untuk USB 2,4 GHz, kemudian ada untuk kabel, dan di sini ada yang bagian Bluetooth. Untuk sebuah Bluetooth-nya ini kalian bisa tekan di bagian triggernya ini, tombol triggernya ini untuk ya men-trigger Bluetooth-nya kalau memang Bluetooth dari sebuah mouse ini belum aktif. Mouse ini tidak luput dari yang namanya RGB color yang tersedia di bagian pinggiran belakang atau bagian punggung belakangnya. Kemudian ada di bagian dalam yang sayangnya kalau kalian pakai solid case RGB di bagian logonya itu nggak kelihatan. Cuman kelihatan kalau kita pakai hole ataupun honeycomb case-nya aja. Terakhir ada desain LED di bagian scrolling wheel-nya. Semuanya dapat diatur dari warna dan mode RGB-nya itu menggunakan software M1 ini. Bicara tentang software, Noir Mouse M1 ini memiliki aturan programmable yang cukup lengkap. Kalian bisa download di websitenya Noir. Jadi untuk sebuah tampilannya di bagian atas kanan ada indikator sisa baterai yang tinggal berapa, kita bisa cek. Ya, walaupun untuk melihat manualnya kalian bisa tandain kalau saat penggunaan RGB pinggiran bawahnya udah mati itu sisa baterainya sudah kurang dari 20%. Terus untuk di bagian utama kita bisa programmable key settingnya atau key mapping dari ke-6 tombol yang tersedia pada mouse ini. Untuk slide kedua di sini kita bisa mengatur DPI settingannya dari beberapa stage sesuai dengan keperluan kita. By the way, untuk soal DPI kita bisa atur max up to sampai dengan 19.000 DPI. Terus ada settingan polling rate hingga 1000 Hz termasuk dengan settingan mouse parameternya. Slide keempat tersedia settingan makronya yang cocok buat kalian yang perlu untuk gaming
ataupun keperluan lainnya. Untuk slide terakhir di sini kita bisa mengatur settingan warna RGB-nya sendiri dengan modenya juga. Lengkap lah pokoknya yang bisa kita programmable dari sebuah software Noir Mouse M1 ini. Nah, jadi untuk sebuah kesimpulan dari Noir Mouse M1 ini itu mulai dari sebuah desainnya dulu ya. Desainnya dia udah menggunakan desain ambidextrous, jadi yang dimana untuk kiri dan bagian kanan sisinya itu udah presisi. Jadi yang dimana kalau kita pakai untuk sebuah palm grip seperti ini, jenis palm grip, terus untuk claw grip dan fingertip itu nyaman-nyaman aja buat dipakai. Apalagi untuk soal mouse ini dia memiliki lightweight ataupun beratnya itu hanya 70 graman aja. Jadi nyaman banget dipakai, nggak bikin pegel. Kemudian di sisi lain mouse ini berkarakteristik modular yang dimana untuk case-nya ini bisa kita ganti-ganti, yang ada disediakan cadangannya mulai dari solid case dan ada honeycomb case. Jadi pilih aja yang mungkin kalian suka, dan untuk cabut pasangnya pun plug and play-nya cukup mudah, nggak terlalu susah. Untuk soal kualitas dari mouse ini menurut saya bagus banget, mulai dari soal sensor, terus ada switch-nya, dan untuk scrolling wheel-nya ya, TTC encoder-nya tadi itu udah bagus banget. Sebenarnya memang kalau kita pakai sebuah mouse itu, apalagi kalian yang gamer kompetitif, itu pastinya kalian mencari banget untuk sebuah kualitas mulai dari durability dengan akselerasinya dalam bermain game yang baik. Jadi ya mouse ini udah cocok banget di harga yang masih tetap entry level. Terakhir yang ingin saya tegaskan, paling bagus yang dapat saya simpulkan dari mouse ini itu dia punya 3 mode. Jadi yang dimana ada mode yang pertama itu adalah wired ya, menggunakan kabel biasa. Kemudian juga ini nih, untuk soal wirelessnya dia punya 2 mode, ada USB receiver itu di bagian sini ya, 2,4 GHz ya, 24 GHz. Kemudian dia bisa menggunakan mode Bluetooth. Jadi kalau kesimpulan saya untuk soal mode 2,4 GHz nya menggunakan USB receiver ini untuk mainin game itu udah pas banget. Untuk delaynya cuman nggak terasa lah kalau menurut saya. Tapi di sini untuk sebuah game mode kalau kita pakai yang di bagian Bluetoothnya itu cukup kerasa banget delaynya dibandingkan dengan USB receiver 2,4 GHz nya. Jadi saya sarankan aja untuk main di mode yang USB receiver aja kalau kalian mainin game yang pengen nggak pakai kabel gitu ya, atau wired. Ya mungkin saya nggak punya datanya untuk soal kedelayan antara 2,4 GHz dengan Bluetoothnya, tapi cukup kerasa banget walaupun hanya sepersekian detik aja, tapi kerasa ganggu banget sebenarnya. Dan untuk Bluetoothnya mungkin menurut saya bisa kalian gunakan kalau seandainya kalian udah lama banget untuk pakai mouse ini, tapi USB receivernya hilang atau rusak, kalian bisa gunain Bluetoothnya. Jadi kan Bluetooth nggak akan bisa pernah hilang. Nah mungkin itu aja kekurangan yang saya dapetin ya dari sebuah mouse modular M1 ini. Karena memang jangka waktu selama saya pakai ini nggak terlalu lama banget. Tapi ya overall bagus-bagus aja sih. Untuk kekurangannya kedepannya mungkin nggak ada. Jadi ya ini worth it banget kalau kalian beli. Untuk soal harga dia dibanderol sekitar 799 ribuan aja. Oke, budget yang entry level tapi kalian bisa dapetin kualitas yang high level. Jadi ya sebanding lah untuk sebuah harganya, karena memang dia diproduksi nggak hanya tentang gaming tapi bisa juga untuk daily driver ataupun working kalian. Oke lah, mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai mouse Noir M1 modular ini. Sekali lagi terima kasih buat Noir yang udah mensupport channel kita untuk memberikan ya kesempatan kita untuk nge-review sebuah salah satu mouse-nya ini. Terima kasih banget, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, saya Raffi Falianda selaku host di channel ini. Apabila ada kesalahan pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.